Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung yang kemarin ya. Sekarang materi kita tentang upaya untuk meredam Perang Dingin. Perang Dingin itu berlangsung dari tahun 1945 dan baru selesai itu di tahun 89 atau 90-an. Artinya kurang lebih 45 tahun kita mengalami namanya Perang Dingin. Nah, siapa saja yang berusaha untuk meredam Perang Dingin? Yang pertama adalah usaha dari negara berkembang. Negara berkembang itu apa? Negara berkembang negara yang masih tengah-tengah. Dan ini yang perlu kalian ketahui, salah satu negara berkembang yang ingin meredam Perang Dingin adalah Indonesia. Karena apa? Indonesia adalah salah satu pemprakarsa gerakan non-blok atau yang kita kenal dengan namanya GNB. Jadi GNB dibuat oleh lima orang dari 5 negara. Yang pertama ada Soekarno dari Indonesia, dan itu patut dibanggakan ya. Lalu ada Gamal Abdul Nasser dari Gamal Abdul Nasser dari Mesir, lalu ada Jawaharlal Nehru dari India, lalu ada Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, dan ada Kwame Nkrumah dari Ghana. Ini yang patut kita banggakan karena apa? Karena GNB yang dibuat oleh Bung Karno dan kawan-kawan ini adalah gerakan di mana gerakan ini tidak memihak salah satu atau tidak mau masuk ke dalam salah satu blok, baik itu blok barat ataupun blok timur. Bayangkan kita baru kira-kira tahun ini baru dibuat tahun 55-an ya. Tahun 55 kita baru 10 tahun merdeka, tapi kita sudah bisa menentukan sikap. Jadi sikap kita bukan ke kanan atau ke kiri, bukan ke barat atau ke timur, tapi kita berdiri di tengah-tengah. Ya, kita berdiri di tengah-tengah, dan itu termasuk hebat. Karena apa? Kita masih bayi, ibarat kata anak umur 10 tahun, tapi kita sudah menentukan sikap, tidak memilih kemana-mana. Bahkan kita membuat gerakan kita sendiri. Itu gerakan cinta damai yang bernama gerakan non-blok. Oke, selanjutnya, jadi makanya karena itu ini perlu kalian ketahui lagi ya. Oleh karena itu Soekarno semenjak dia berhasil membuat GNB itu benar-benar keberadaannya dilirik oleh pemimpin-pemimpin dunia. Karena apa? Keberadaan Soekarno sebagai pemimpin Indonesia itu berhasil menciptakan inspirasi buat pemimpin-pemimpin lain, kalau ternyata pemimpin baru juga bisa ditakuti oleh pemimpin yang sekelas pemimpin Amerika ataupun sekelas pemimpin Uni Soviet. Oke, selanjutnya usaha PBB. Usaha PBB itu dari tahun 68 mengeluarkan resolusi nomor 255, di mana isinya adalah resolusi ini untuk membantu negara-negara korban nuklir. Jadi setiap negara bekas korban perang dunia kedua itu kan otomatis kan dia nggak punya uang. Karena dia nggak punya uang, otomatis dia akhirnya minta bantuan kepada negara Amerika atau Soviet. Kalau dia minta bantuan ke negara Amerika atau Soviet, otomatis dia masuk ke blok barat ataupun masuk ke blok timur, mau tidak mau, karena dia butuh bantuan. Nah, sama PBB akhirnya diberikan solusi, yaitu setiap negara yang kemarin kena dampak perang dari perang dunia kedua itu boleh minta bantuan sama PBB. Kan kalau minta bantuan sama PBB otomatis dia akan jadi negara netral, nggak perlu masuk ke blok barat ataupun masuk ke blok timur. Oke, lalu selanjutnya PBB untuk misi perdamaian yang dikirim ke negara wilayah. Ini termasuk salah satunya Indonesia ikut membantu ya. Pada masa pemerintahan Pak Harto, kita mengirimkan beberapa misi perdamaian ke negara-negara konflik yang dinamakan misi Garuda. Jadi kita mengirimkan beberapa tentara-tentara terbaik kita untuk bukan membantu perangnya, tapi membantu untuk menyelamatkan atau merekonsiliasi korban-korban perang. Nah, lalu selanjutnya usaha antar negara. Usaha antar negara ini pertama bisa kalian lihat adanya hubungan baik, adanya hubungan diplomatik yang dibangun oleh Amerika Serikat, yaitu Presiden Richard Nixon ketika dia mengunjungi Tiongkok. Kita tahu Tiongkok itu komunis kan, komunis berarti temannya Uni Soviet. Tapi di sini Presiden Amerika berusaha untuk memperbaikinya dengan cara datang ke Tiongkok yang ibarat kata komunis. Lalu selanjutnya adanya penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Ini merupakan tanda sebenarnya ini merupakan lambang berakhirnya dari Perang Dingin. Tanggal 3 Oktober 90, penyatuan Jerman Barat sama Jerman Timur. Ini kan Jerman Barat. Ini kan awal mulanya Perang Dingin ya, yaitu pecahnya Jerman menjadi Barat dan Timur, dan dibatasi dengan tembok Berlin, di mana tembok Berlin ini dibangun oleh Jerman Timur supaya dia tertutup gitu, tidak terkena pengaruh dari Jerman Barat. Nah, dengan runtuhnya tembok Berlin dan bersatunya Jerman, maka ini menandakan Perang Dingin sudah berakhir. Berakhirnya bagaimana? Karena akhirnya Jerman Timur mengakui komunis nggak baik di negaranya mereka. Mereka akhirnya miskin kan, mereka butuh uang. Akhirnya mereka bersatu lagi sama Jerman Barat, dan akhirnya tidak ada lagi Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang ada sekarang Jerman. Lalu selanjutnya Presiden Indonesia yang bernama Pak Harto mengunjungi Soviet tahun 89 untuk mempererat hubungan diplomatik. Jadi yang perlu kalian ketahui, di bawah pemerintahan kalau di bawah pemerintahan
Pak Karno, kita agak ke kiri ya, agak ke komunis. Walaupun kita tidak komunis, tapi kita menganut nasakom, nasionalis agama komunis. Nah, di bawah pemerintah Pak Harto, kita itu lebih kepada ke liberal, karena Pak Harto sangat dekat sekali dengan Amerika. Nah, otomatis seolah-olah kita tuh kayak mendukung blok barat, tapi ternyata Pak Harto menunjukkan kita tidak mendukung siapa-siapa. Dibuktikan dengan tahun 89 Pak Harto mengunjungi Uni Soviet untuk membuat hubungan diplomatik, mempererat hubungan diplomatik. Jadi ini menandai kalau Indonesia tidak memihak kepada kedua belah pihak. Nah, selanjutnya akhir perang dingin. Kalau tadi akhir perang dingin secara umum yaitu ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin hingga menyatukan Jerman, jadi tidak ada lagi Jerman Barat, Jerman Timur. Selanjutnya yang menandai akhir perang dingin itu adalah di mana Presiden Uni Soviet, pemimpin Uni Soviet yang bernama Mikhail Gorbachev itu akhirnya mengakui kalau ternyata sistem ekonomi yang selama ini dibangga-banggakan sama mereka itu tidak membawa mereka kepada kekayaan atau kejayaan yang mereka harapkan. Akhirnya di sini Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin dari Uni Soviet itu membuat langkah reformasi. Dia membuat langkah reformasi dengan semboyannya dia namanya Glasnost dan Perestroika. Glasnost artinya demokrasi, keterbukaan politik. Jadi menurut dia politik tuh nggak perlu sama negara yang mengatur. Lalu adanya Perestroika ini adalah memperbaiki keadaan di sini adalah atau penataan kembali di sini maksudnya adalah penataan semua sisi. Jadi ekonomi, sosial, budaya itu diperbaiki semuanya. Jadi tidak lagi mengharap seperti yang dulu-dulu. Nah, salah satu tanda kalau Gorbachev ini adalah sudah tidak lagi terlalu komunis atau sudah berbaikan dengan Amerika, Gorbachev menjadi salah satu tandanya adalah Gorbachev mau menjadi bintang iklan McD. Kalian tahu McD kan? McD itu kan sangat Amerika sekali. Dan untuk pertama kalinya Gorbachev sebagai pemimpin Uni Soviet mau menjadi bintang iklan McD untuk menandakan kalau dia sudah bersahabat atau sudah menerima masukan-masukan dari Amerika. Oke, jadi sampai sini sudah dikatakan perang dingin berakhir. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.